Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1331. Tuan Yates keempat berdiri di tengah aula berkabung. Aura mengerikan menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah seekor harimau yang telah lama tertidur akan memamerkan taringnya sekali lagi. Kebangkitan harimau pasti akan menumpuk tulang seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai. Tidak jauh dari Tuan keempat Yates, Evander mengenakan kemeja putih. Dia tampak kesepian dan tertekan, tetapi orang-orang yang tahu siapa dia masih gemetaran. Dia siap untuk membunuh karena dia mengenakan pakaian putih. Dikatakan bahwa Evander bahkan akan membunuh dewa setiap kali dia mengenakan pakaian putih. Ini bukan hanya rumor. Ada perang yang tak terhitung jumlahnya untuk membuktikan ini. Selain itu, ada banyak selebritas dari kalangan atas Bakut yang berdiri tidak teratur di sebuah ruang di depan aula berkabung. Sebagian besar dari mereka bahkan bukan orang-orang dari Bakut. Mereka semua berasal dari keluarga besar dan perwakilan pihak berwenang di Bakut. Mereka hadir untuk menghadiri forum investasi dan keterlibatan bisnis. Tetapi mereka harus menghadiri pemakaman hari itu. Mereka tidak ingin mati dengan tidak melakukannya. Aman untuk mengatakan bahwa perintah Tuan keempat Yates telah benar-benar merusak forum investasi dan keterlibatan bisnis yang pemerintah Bakut menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkannya. Status Harvey York sebagai konsultan sama sekali tidak dihargai pada saat ini. Selain itu, hampir 15.000 orang berkumpul di belakang aula berkabung. Orang-orang semua mengenakan jas hitam dengan bunga putih di dada mereka dengan ekspresi sedih. Pemandangan itu mengejutkan. Banyak orang dengan jas hitam berkumpul bersama sepertinya sudah menyerupai pasukan kecil. Orang-orang itu juga tidak berkumpul dalam sehari. Para gangster itu datang dari seluruh negeri untuk berkumpul di sini dengan patuh. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Tuan keempat Yates. Master Yates keempat dari Texas, Amerika. Satu-satunya Mayor Jenderal Cina dalam kekuatan militer Amerika. Sebuah pohon besar adalah tempat berlindung yang baik. Semua keluarga Yates dari kerabat agunan Amerika harus mendengarkan perintah Tuan keempat Yates. Ini karena dia adalah Tuan keempat Yates dari keluarga. Membuatnya marah sama dengan membuat marah seluruh keluarga dari Amerika. Bahkan bisa membuat marah setengah dari Amerika secara keseluruhan. Keluarga besar dan perwakilan pihak berwenang menggigil tanpa akhir pada saat ini. Ketika keluarga Yates Amerika tiba di Bakut, banyak dari mereka mengira mereka tidak akan tumbuh lebih kuat. Mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa selain kelompok keuangan yang sedikit lebih besar. Salah satu dari 10 keluarga teratas di negara dapat dengan mudah menggagalkan keluarga Yates Amerika. Bahkan beberapa keluarga berperingkat teratas normal akan lebih kuat dari mereka. Tapi melihat ke belakang, pikiran mereka adalah sekelompok lelucon lucu. Keluarga yang mengumpulkan semua kekuatan mereka di negara sudah jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh keluarga kelas atas biasa. Tidak ada yang bisa membayangkan kekuatan yang mereka miliki jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka di luar negeri. Betapa menakutkannya itu. Semua orang gemetar tanpa henti saat melihat Tuan keempat Yates mengenakan jubahnya. Tuan keempat Yates berbalik perlahan dan meletakkan karangan bunga dan kemudian dengan tenang mengumumkan. Semuanya, aku tidak tahu bahwa aku akan secara resmi tiba di Bakut pada kesempatan seperti itu. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada semua orang karena telah mengirim anak angkatku dan yang lainnya pergi. Aku bisa merasakan ketulusan semua orang. Di tengah pidatonya, dia kemudian sedikit membungkuk di depan orang banyak. Pemandangan itu telah menggerakkan hati banyak orang dan membuat darah mereka mendidih. Ini adalah makhluk legendaris. Mereka tidak punya pilihan lain selain melayani dia karena begitu hormat. Tuan keempat. Tuan keempat. Para pria berjas meratap. Mereka benar-benar tergerak. Bab 1332.
Tuan keempat Yates mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat pada semua orang untuk diam, dan dia kemudian berbicara perlahan. Aku telah berada dalam isolasi selama 4 tahun penuh. Hiburan favoritku adalah membaca kitab suci di pegunungan. Tapi tidak pernah aku berpikir bahwa orang bodoh yang tidak sadar akan membantai orang-orangku berulang-ulang. Yates Amerika hanya ingin berbisnis di sini di Bakut. Kami tidak ingin menimbulkan konflik. Tapi kami juga tidak takut terhadap orang lain. Karena seseorang ingin melawan kita, aku akan berada di sini mewakili keluarga Yates Amerika. Kita tidak akan berhenti sampai Sky Corporation dihancurkan. Kita tidak akan berhenti sampai Prince York mati. Kita tidak akan berhenti sampai Harvey York mati. Pidato Tian keempat Yates bergema di mana-mana. Mata untuk mata. Darah dibalas darah. Semua 15.000 gangster berteriak serempak. Niat membunuh melonjak di langit. Tampilan kekuatan seperti ini telah membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Siapa yang berani melawan keluarga Yates Amerika? Mereka terlalu kuat. Jika ada orang yang melawan keluarga ini, nasib mereka sudah disegel. Tuan keempat, hanya ada 10 menit sebelum pemakaman dimulai, tetapi orang-orang dari Sky Corporation bahkan belum ada di sini. Leighton Luff mengingatkan Tuan keempat Yates pada saat ini. Tuan keempat Yates mengangguk dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pria terkuat di jalanan dari keluarga Yates, Gus Yates, berjalan ke depan dan bertanya. Tuan keempat, apa yang harus kita lakukan jika orang-orang dari Sky Corporation tidak datang dan mengangkat peti mati? Tuan keempat Yates menyipitkan mata, lalu dengan dingin menjawab setelah beberapa saat. Ketika saatnya tiba, kita akan muncul tepat di depan pintu perusahaan. Kali ini, kita akan membuat seluruh Bakut membayar harganya. Saya mengerti, Tuan keempat. Saya bersedia memimpin serangan. Gus dipenuhi dengan niat membunuh. Dia datang dari timur laut, dan dia adalah bos mafia di sana. Para gangster jalanan dari timur laut biasanya akan mengambil tindakan sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Tidak akan ada omong kosong yang diizinkan. Di mata Gus, itu adalah kesempatan bagus untuk tampil. Dia secara alami akan setuju untuk memimpin serangan. Baik. Aku akan menyerahkan ini padamu. Tuan keempat Yates menjawab dengan dingin. Tepat pada saat ini, ada suara yang bergema dari pintu masuk kuburan. Sky Corporation ada di sini. Semua orang yang hadir membeku. Hampir semuanya menoleh serempak. Tetapi saat mereka semua melihat ke atas, ekspresi mereka berubah dengan panik. Ini karena orang-orang mengangkat peti mati kuno di dalamnya. Menurut ide Tuan keempat Yates, Sky Corporation adalah orang yang datang ke sini untuk berlutut dan bertobat. Tapi mereka membawa dan mengangkat peti mati di sini kali ini. Apa yang mereka rencanakan? Apakah ini sebuah tantangan? Kerumunan menggertakkan gigi mereka pada saat ini. Ekspresi mereka benar-benar mengerikan. Keluarga Yates terutama ingin mencabik-cabik orang-orang yang mengangkat peti mati begitu parah pada saat ini. Tuan keempat Yates terlihat melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain agar tidak menimbulkan kegemparan. Bang! Di bawah tatapan orang banyak, peti mati itu terlempar ke tanah setelah diangkat di depan mereka. Halo, Tuan keempat Yates. Aku di sini untuk mengirim pesan menggantikan pemilik Sky Corporation, konsultan untuk pemerintah Bakut. Kata pentolan itu sambil tersenyum. Betapa sombongnya. Beraninya seorang pelayan saat kau berbicara di tempatku. Gus mendidih karena marah. Tidak pernah ada orang sembarangan yang bisa berbicara dengan Tuan keempat Yates seperti itu. Tuan keempat Yates kemudian dengan tenang menjawab. Tidak masalah. Aku ingin melihat trik macam apa yang mereka siapkan untukku. Bab 1333. Kalau begitu, dua tamu terhormat. Aku dengan tulus berharap kalian memiliki kemuliaan hari ini untuk setiap hari dalam hidupmu, Tuan keempat Yates. Ini. Kerumunan tersentak setelah mendengar kata-kata itu. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kata-kata itu terlalu mengejutkan.
Apakah pria itu baru saja mengutuk Tuan keempat Yates agar anak-anaknya mati setiap tahun dengan mengatakan itu di pemakaman? Tuan keempat. Keduanya terlalu sombong. Tidak perlu menunggu mereka. Kami akan mencabik-cabik Sky Corporation sekarang juga. Tatapan Gus Yates dingin dan mencemooh. Mereka mencari kematian mereka, memprovokasi keluarga Yates Amerika seperti itu. Semua kerabat agunan keluarga menunjukkan tatapan dingin di mata mereka pada saat ini juga. Orang-orang itu bangga sebagai kerabat agunan keluarga Yates Amerika. Tetap saja, seseorang akan berani menghina orang paling berpengaruh dalam keluarga, Tuan keempat Yates. Siapa yang tidak akan mendidih karena marah? Sialan. Prince York sialan. Kami akan mencabik-cabik Harvey York. Beraninya mereka berdua menentang Tuan keempat Yates. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Membunuh. Kami membunuh jalan keluar dari sini. Para gangster mengertakkan gigi sambil mengutuk. Mereka mendidih dalam kemarahan pada saat ini. Hahaha. Menarik. Ini terlalu menarik. Anak muda zaman sekarang. Hahaha. Di luar dugaan semua orang, Tuan keempat Yates tidak marah pada saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada alasan lain. Ini karena setelah Tuan keempat Yates berkuasa selama bertahun-tahun, terutama setelah menjadi satu-satunya Mayor Jenderal Tiongkok dari Amerika, ini adalah pertama kalinya seseorang berperilaku sembrono di depannya. Ini membuatnya membuka matanya saat itu. Kalian berdua junior adalah kelompok yang tidak sadar. Tuan keempat Yates menunjukkan senyum sarkastik di wajahnya. Di matanya, orang biasa bahkan tidak akan berani mengucapkan sesuatu seperti ini. Kedua junior itu mungkin gila. Tepat pada saat ini, pria yang mengangkat peti mati itu lalu melanjutkan pidatonya. Tuan keempat Yates, Konsultan York adalah orang yang memilih sendiri peti matinya. Dia mengatakan bahwa peti mati itu sendiri cukup kuno dan cocok dengan statusmu. Kau, Gus dan yang lainnya yang hampir tidak bisa menahan amarah mereka sebelumnya menggertakkan gigi mereka dengan marah pada saat ini. Mereka nyaris tidak menahan dorongan untuk segera mengambil tindakan. Harvey dan Sky Corporation terlalu arogan. Melakukan dan mengatakan hal-hal itu akan membuat seseorang memotongnya menjadi dua. Harvey York. Beraninya kau. Beraninya kau. Semua keluarga Yates Bakwood melompat-lompat liar. Nenek Yates terutama gemetar karena marah. Dia takut. Dia tidak berpikir bahwa menantu yang dia anggap remeh akan memiliki reputasi yang begitu kuat. Jika Harvey tidak segera ditangani, Nenek Yates sudah bisa membayangkan akhir hidupnya yang suram. Pada saat ini, Nenek Yates kemudian berseru sambil air mata terbentuk di sekitar matanya. Tuan keempat, Harvey terus mendorong hal-hal terlalu jauh. Bukan saja dia tidak datang dan berlutut untuk bertobat, dia masih terus memprovokasi kita tanpa henti. Ini semua salahku. Tolong akhiri hidup cucu yang tidak patuh ini yang tidak memiliki Tuan keempat Yates di dalam hatinya. Gus tidak tahan lagi dengan perasaan itu. Dia dengan marah berjalan menuju Antek dan mengambil pisau semangka darinya, bersiap untuk bergegas ke depan. Aku akan membunuhmu dulu. 4 orang yang mengangkat peti mati itu menunjukkan ekspresi sedingin es. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Turun. Ketika dua negara berperang, para utusan tidak boleh dibunuh. Ini adalah kode kehormatan. Tuan keempat Yates berkata dengan dingin. Gus menggertakkan giginya. Dia harus berdiri. Tuan Yates keempat benar. Jika utusan itu dibunuh, orang akan berpikir bahwa keluarga Yates Amerika tidak memiliki dasar sopan santun dan rasa malu sama sekali. Akhirnya, 4 orang yang membawa peti mati itu pergi. Bab 1334. Tuan keempat Yates dengan dingin melihat pemandangan itu, lalu dengan tenang berkata. Lanjutkan pemakamannya, kirim anakku pergi. Busur pertama. Busur kedua. Busur ketiga. Sambut keluarga. Banyak orang menyerahkan karangan bunga secara teratur pada saat ini. Pemandangan seperti ini benar-benar mengejutkan. Pemakaman raja di masa lalu bahkan mungkin tidak memiliki hak untuk melakukannya. Tuan keempat, haruskah kita mulai dengan penguburan? Leighton Luff bertanya pelan.
Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin setiap petinggi di Sky Corporation membawa peti mati. Aku ingin Prince York dan Harvey York dimakamkan di bawah peti mati juga. Pergi sekarang. Karena seseorang ingin bermain, kita akan bermain dengan mereka. Pergilah ke Sky Corporation. Tangkap Prince York hidup-hidup. 15.000 orang yang hadir mengaum dengan marah, semuanya mendidih dalam kemarahan. Semua selebriti Bakwood menelepon setelah melihat pemandangan itu, meminta keluarga mereka untuk menutup toko dan keluarga mereka untuk tinggal di rumah. Tuan keempat Yates siap membentuk sungai darah karena keributan ini. Bagian terpenting adalah dia memiliki kekebalan diplomatik karena dia orang Amerika. Bahkan jika dia melakukan dosa berbahaya di negara H, dia hanya perlu dikirim kembali ke Amerika untuk diadili sesuai dengan peraturan ekstradisi. Dan dengan otoritas keluarga Yates di Amerika, kemungkinan besar dia bisa keluar tanpa cedera. Itulah mengapa Tuan keempat Yates percaya diri. Tapi tidak semua orang mau bermain dengannya. Meskipun keluarga Yates Amerika tidak menargetkan orang-orang, tetap saja merupakan kerugian besar untuk terlibat dengan mereka. Segera setelah itu, semua selebriti pergi dari belakang gunung. Mereka ada di sini untuk menghadiri pemakaman, bukan menyerahkan hidup mereka sendiri. Tuan keempat Yates tidak menghentikan mereka karena itu. Dia kemudian melambai begitu semua orang pergi. Semua bawahannya berkumpul. Mereka bersiap untuk pergi. Saat ini, Evander, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya, berjalan keluar dari sudut dan melihat ke pintu masuk pemakaman. Semua yang lain juga merasakan sesuatu. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah yang sama. Pintu kuburan ditendang terbuka. Siluet dengan tenang berjalan di dalam. Tuan keempat Yates, apakah kau menyukai peti mati yang aku belikan untukmu? Kau seharusnya tidak berlarian, Pak Tua. Apakah kau ingin dimakamkan di sini juga? Tuan keempat Yates dan yang lainnya semuanya sedikit gemetar. Tidak lain adalah Harvey yang datang ke sini. Dan di sisinya, Ethan Hunt, Reinhardt, dan Tyson Woods semua berdiri diam. Tangan kanan Ethan diletakkan di gagang pedangnya sambil menatap 15.000 pria dengan tatapan dingin. Tuan keempat Yates mengangkat tangannya setelah melihat pemandangan itu, memberi isyarat untuk menghentikan gerakan semua orang. Dia kemudian maju selangkah dan dengan tenang bertanya. Kau adalah konsultan untuk pemerintah Bakwood. Harvey York. Itu aku. Karena kau di sini, di mana Prince York? Tuan keempat Yates terus bertanya. Itu juga aku. Tuan keempat Yates dan yang lainnya membeku. Bahkan keluarga Yates Bakwood menunjukkan ekspresi yang luar biasa saat ini. Apa yang dimaksud Harvey dengan ini? Apakah dia Prince York yang legendaris? Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ray, wakil CEO pertama Sky Corporation, lalu berkata dengan tenang pada saat ini. Pria ini memang CEO Sky Corporation, Prince York sendiri. Mata Tuan keempat Yates berbinar ketika dia mendengar pernyataan itu dan kemudian menghela nafas. Menarik, sangat menarik. Konsultan York adalah Prince York selama ini. Tidak heran seorang konsultan akan berani melawan keluargaku seperti itu. Aku mengerti sekarang. Bab 1335. Harvey York melihat peti mati kuno dan kemudian tersenyum. Sekarang setelah kau mengetahui identitasku yang sebenarnya, mengapa kau tidak merangkak ke peti mati sendiri, Tuan keempat? Kita berdua bisa menghemat kekuatan kita dengan cara ini. Hehehe. Tuan keempat Yates tertawa dingin. Aku akan menyiapkan peti mati lain untukmu juga. Tetapi sekarang aku tahu bahwa konsultan York adalah Prince York sendiri. Yang ini sudah cukup. Tapi kau dan aku berbeda. Aku tidak akan membiarkanmu merangkak di dalamnya sendiri. Aku akan melemparkanmu ke dalam diriku sendiri. Harvey tertawa. Maaf, aku masih muda, tidak sepertimu. Kau sudah setinggi lutut di tanah. Selain itu, aku pikir akan lebih baik bagiku untuk hidup jika kita bertarung sampai mati. Dunia membutuhkanku untuk menjaga perdamaian. Harvey menyeringai nakal, meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Kau
Tuan keempat Yates mendidih karena marah. Lagi pula, dia bukan lawan yang bisa diolok-olok melawan Harvey. Dia mengambil napas dalam-dalam pada saat ini dan memaksa dirinya untuk tenang. Biarkan aku bertanya padamu, Prince York. Siapa yang membunuh putra angkatku dan 3 raja senjata? Ethan Hun maju selangkah dan menjawab dengan tenang. Itu aku, tapi kotoran sepertimu tidak berhak tahu namaku. Nada bicara Ethan tenang seolah-olah dia menyatakan fakta yang tidak penting. Tapi dia benar. Dia adalah dewa perang di Sword Camp, kepala dari 4 dewa perang di Southlight. Status tertinggi yang diperoleh Tuan keempat Yates hanyalah satu-satunya Mayor Jenderal Tiongkok di Amerika. Ada sekitar 10 jenderal besar yang sudah mati di tangan Ethan. Itulah mengapa Tuan keempat Yates dianggap tidak layak mengetahui nama Ethan. Menarik, sudah lama aku tidak melihat pemuda arogan seperti itu. Aku harus memuji keberanianmu. Tapi apakah kalian berempat akan menghentikan anak buahku sebanyak ini? Tuan keempat Yates berkata sambil tertawa dingin. Ethan kemudian dengan tenang menjawab. Maaf, kau tidak layak untuk diperangi oleh CEO York. Aku bisa menangani ini sendirian. Bodoh yang sombong. Gus Yates, yang berdiri di belakang Tuan Yates keempat, tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia melambaikan tangannya dan menyerbu ke depan dengan Safflower Fighters yang dia bawa. Mereka semua melambaikan pisau semangka mereka, bersiap untuk menebas Ethan di tempat dia berdiri. Gus memimpin serangan. Pisau semangkanya diayunkan tepat di atas kepala Ethan. Ethan menunjukkan ekspresi dingin sambil menjulurkan tangan kirinya, lalu memegang ujung pedang yang tumpul. Gus tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pada saat berikutnya, suara bilah yang patah menjadi 2 terdengar setelah cubitan dari tangan Ethan. Pedang itu kemudian menusuk tepat ke jantung Gus dalam sepersekian detik. Gus menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Dia adalah bos mafia dari Timur Laut, menebas jalan ke surga. Bahkan mayat menumpuk di hadapannya. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Ethan. Ethan juga bahkan tidak menghunus pedangnya. Pejuang Safflower bergegas maju dengan pisau semangka di saat berikutnya. Ethan meraih pisau patah dari tangan Gus dan kemudian melambaikannya dengan santai. Sebuah cahaya menyilaukan bersinar dari pisau. Pejuang Safflower semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka semua memegangi tenggorokan mereka, perlahan berlutut di tanah, sekarat. Hanya 3 detik. Dan tidak sedetik pun, Gus dan bawahannya yang dipilih sendiri sudah musnah.